13 hari mendulang misteri sejak ditangkap di rumahnya sendiri pada tanggal 21 Februari 2018 lalu. Kini kondisi Rizal Gibran yang tengah ditahan di Mabes Polri pun menggulirkan babak kejutan baru. Pasalnya tak banyak yang tahu jika sidik pihak yang berwajib menguak bahwa Rizal mengaku telah 2 tahun mengkonsumsi barang haram narkoba jenis sabu-sabu. Ironisnya, tertangkapnya Rizal yang tidak pernah dimunculkan di hadapan publik layaknya sederet selebriti yang tertangkap narkoba seperti Fachri Albar, Tio Pakusadewo hingga Jennifer Dunn menyisakan tanda tanya besar. Ada apa dengan penggerebekan Rizal yang konon telah menjadi target operasi sejak bulan Januari lalu? Benarkah Rizal memiliki keterkaitan erat dengan kunci distribusi narkoba di kalangan artis hingga mulai dari pengintaian, penggerebekan, penahanan, dan penyelidikan Rizal pun diwarnai aksi yang serba tertutup alias rahasia? Mungkinkah karena takut dan tertekan, kini kondisi Rizal Gibran pun dikabarkan depresi di dalam tahanan. Ya kan dipegang tuh barang buktinya tuh. Tapi kelihatan banget ya Pak dari mata ketahuan. Oh, dari pupil mata kan nampak. Pas ditangkap itu kondisi dia sehat atau emang udah kayak gini Pak? Kayak mata kelihatan. Ini asli nih. Baru ditangkap nih. Berarti kasarnya habis pakai itu sisa apa sih itu? Ini sisa pemakaian kemarin disimpan. Nah paginya siang itu pagi kita gerebek langsung digeledah di atas ada ya sekitar 2 tahunan begini. Makanya saya mencoba mengungkap jaringan artis nih. Jadi siapa nih pengedarnya, siapa pensuplainya. Berarti kalau ada pensuplai berarti ada bandarnya. Kenapa? Karena pengakuan Rizal ketika dia lagi kerja di Surabaya, dia bisa pakai di Surabaya. Dari mana? Tapi dia nggak bawa dari Jakarta ya? Enggak, kalau bawa Jakarta ketangkep di airport dong. Iya, nah, artinya ini ada jaringan nih. Ini yang kita dalami ya sama tim penyidik. Pastinya karena orang lagi menghadapi masalah secara psikologis pasti akan sedikit terguncang yang namanya dia menghadapi permasalahan. Namun secara fisik tidak ada persoalan. Ironis, sukses mengelabui mata publik dengan diam-diam mengkonsumsi narkoba di lantai paling atas rumahnya, kabarnya kasus narkoba yang kini mengguncang Rizal pun diwarnai sederet kejanggalan demi kejanggalan yang konon mengarah pada peredaran narkoba di kalangan artis. Pasalnya, telisik penyelidikan pihak yang berwajib mengutas benang merah janggal. Betapa kemanapun Rizal pergi, artis yang melejit lewat sinetron laga itu selalu mulus mendapatkan suplai narkoba, meski harus melewati serangkaian pemeriksaan keamanan di beberapa tempat seperti bandara. Mau tak mau, teka-teki pun mencuat. Benarkah ada target bandar besar yang tengah dikejar oleh pihak kepolisian di balik kasus narkoba Rizal Gibran? Benarkah karena telah 3 kali tersandung kasus narkoba, Rizal Gibran terancam ditahan dengan ancaman hukuman berat tanpa rehabilitasi? Justru saya kaget, baru tahu saya dari Pak RW itu menyatakan ada 3 kali. Sepengetahuan kita, Rizal masih berpendapat bahwa ini adalah persoalan pertama yang dihadapinya. Saya kenakan yang bersangkutan sementara pasal 112 ayat 1 subsidiar 127 pasalnya. Nanti tinggal hakim. Saya tahan karena ada pasal 112. Pasal 107 ya itu rehabilitasi di bawah 5 tahun nanti ujungnya, tapi hakim nanti yang menentukan, bukan saya. Sampai saat ini kita bisa belum ada karena dia sudah pakai pasti di lantai 3 di rumahnya. Berarti itu ruangan khususnya dia buat pakai itu. Jadi kalau dipakai yang tahu. Sepertinya ketika dia butuhkan ya mungkin pada saat dia mau syuting atau apa, mungkin dalam keadaan tertekan dia bisa pakai gitu. Yang jelas ketika dia hubungi stok pasti dia diantar gitu. Sekarang gini, setiap dia ke Surabaya ataupun ke Bandung, ketika dia telepon pasti ada. Oh, gitu. Berarti kan nggak mungkin datang dari Jakarta. Iya. Artinya kan ada di tempat kota di mana dia singgah. Kan ada link. Ini yang mau kita lakukan. Setali 3 uang dengan nasib Rizal Gibran yang tengah menanti kepastian status berkas kasus narkobanya menuju meja kejaksaan untuk disidangkan, aktor senior Tio Pakusadewo yang juga ditahan karena tertangkap basah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pun mengutas kejutan baru. Pasalnya tiba-tiba saja Tio mengunggah sebuah video bernada penyesalan yang diiringi lagu berlirik nasihat agar masyarakat tidak bernasib miris seperti dirinya yang tidak hanya jatuh tapi juga tercoreng akibat barang haram narkoba. Ada
dua contoh dalam kehidupan saya yang ingin saya sampaikan. Contoh pertama adalah contoh prestasi yang berakhir dengan senyuman yang abadi. Dan contoh yang kedua adalah contoh coba-coba pakai narkoba yang berakhir dengan siksa, rumah rehab, dan penyesalan yang sangat lama. Jangan ambil contoh yang kedua, ikuti saja contoh yang pertama. Waktu ku pakai hidupku amat nggak tenang, uangku habis untuk beli narkoba. Aku tersiksa selamanya, namanya korban narkoba. Jauh dari kasus narkoba sederet selebriti, penyesalan dan rasa kecewa berat justru tengah membawa artis Sandy Tumiwa untuk menggandeng pengacara dan melakukan aksi pelaporan hukum ke Polres Jakarta Timur pada hari Jumat kemarin. Bukan karena masalah konflik panasnya dengan Tessa Kaunang sang mantan istri, tapi Sandy justru melaporkan seorang wanita bernama Alia dengan pasal penipuan dan penggelapan. Usut punya usut, rupanya Sandy sudah tak sabar menanti janji Alia untuk memberangkatkan ibu dan ayah tirinya ke Tanah Suci Mekah untuk beribadah umroh, meski biaya umroh yang diminta pihak travel umroh Alia pun telah dibayar lunas. Ironisnya, kekecewaan Sandy yang berujung pelaporan hukum kemarin pun diwarnai cerita miris. Pasalnya Sandy percaya begitu saja kepada wanita bernama Alia tersebut, meski baru kenal lewat sosial media dan dijanjikan untuk syuting di Tanah Suci Mekah. Sayangnya, terlalu percaya dengan janji manis Alia, kini Sandy pun harus gigit jari, kehilangan uang puluhan juta rupiah serta rasa malu dan kesedihan sang ibunda yang sudah rindu berat untuk bertamu ke Baitullah. Kita akan membuat laporan dugaan penipuan yang dilakukan oleh Mbak Alia, salah satu driver Nahaja Mastur, yang mana yang menjadi korban itu adalah mamanya Sandy sendiri, yang mana mamanya Sandy ini berkeinginan untuk umroh. Nah, semestinya tanggal 26 Desember itu dijanjikan untuk berangkat ke umroh. Akhirnya dengan ketundaan itu Mbak Alia minta waktu sampailah tanggal 27 Februari ini. Ternyata 27 Februari ini hanya dijanjikan mau berangkat dan mau berangkat, tapi faktanya sampai hari ini tidak diberangkatkan. Ya, pasal dugaan pasal 372, 378, penggelapan dan penipuan itu ancamannya 4 tahun. Tahun lalu saya ditawarin untuk main film di sana kan. Saya waktu itu kenalnya kan di Facebook, dan saya ngeliat waktu itu dia banyak sekali teman-teman artisnya juga. Dia mengaku sebagai punya pemilik perusahaan produser juga. Nahaja Mastur. Terus juga punya travel umroh juga. Nahaja apa? Nahaja Mastur. Nahaja Mastur ya. Nah, ini yang membuat saya semakin yakin. Dan kesini-sini saya bingung kan, akhirnya kan ngobrol sama mama saya kemarin kan, sama ibu saya. Kok tiba-tiba bayar? Saya pikir ya udahlah, mungkin karena ada adik saya juga kan, rame kan. Akhirnya waktu itu kan saya sudah memberikan dana kan kepada mama untuk membayar hampir 50 jutaan. Yang pasti keluarganya Mama Sandy itu cukup terpukul dan cukup malu. Ini namanya saya anak ingin berbakti pada orang tua, tiba-tiba hal ini terjadi kan. Ini kan benar-benar suatu ujian buat saya, tapi paling enggak saya cuma pengen ini mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Tidak hanya keluarganya Sandy, mungkin akan datang ada korban-korban yang lain yang akan melaporkan. Beranjak dari kasus narkoba yang menjerat sejumlah selebriti Indonesia, kisah berbeda hadir dari Eli Sugigi. Di tengah konfliknya dengan sang putri, yang belakangan ini ramai dibicarakan, pesinetron dan komedian yang satu ini ternyata memiliki kisah hidup yang getir sebelum namanya tenar di jagat hiburan. Benarkah Eli yang diketahui berjuang dari bawah dan sempat dihimpit kesulitan ekonomi, sempat berencana menjual ginjal demi untuk melunasi hutangnya? Dan seperti apa pengakuan sahabat sekaligus tetangga, serta kenangan Empo Eli melihat masa lalunya yang suram? Kita simak berita lengkapnya hanya di Hot Shot usai jeda pariwara yang berikut ini.